Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman satu dimanapun Anda berada. Ketemu lagi sama saya Rolawir di podcast satu One for you. Seperti biasa saya selalu kedatangan narasumber motivasi, menginspirasi dan terpercaya. Dan sore hari ini saya kedatangan mas-mas creative planner. Jadi ini dia menariknya adalah ngomongin soal ekonomi, lingkungan sosial, tapi bergeraknya dari desa nih teman satu. Langsung aja kita sapa, ada Kak Ahmad Mansur. Halo, Karo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Karo. Nah, jadi ini Kak Mansur katanya akrabnya dipanggil Kak Ahmad Syam. Ahmad Syam. Sip. Nah, Kak Ahmad. Iya. Ini mungkin boleh dijelaskan sedikit. Ini kan sebetulnya kalau kita ngomongin soal creative planner, Siap. itu banyak sekali genrenya. Siap. Ya kan, tapi highlightnya Kak Mansur ini katanya ekonomi. Siap. Ya kan, tapi boleh mungkin dijelaskan kenapa akhirnya berangkatnya tuh dari desa, Oke. Kak Mansur. Siap. Baik, Kak Rol, izin sekarang alhamdulillah sekarang diberi amanah oleh kami biasanya panggilnya beliau Dirtum. Oke. Sekarang jadi direktur TVRI, Kang Vicky Satari, beliau juga ketua umum Indonesia Creative Cities Network ICCN, komunitasnya kami. Jadi ICCN ini sebenarnya lahir dari keresahan anak-anak muda di Bandung 2015. Oke. Kemudian di 2017 itu Terbentuklah. hadir juga di Makassar dalam bentuk Rakornas. Oh. Mungkin Karul ingat di F8 ya? Festival 8 di 2017. Teman-teman di jaring ICCN Indonesia itu ngumpul di Makassar sebenarnya. Nah, terakhir di Parepare bulan kemarin itu kita bikin namanya CCF. CCF itu Celebes Creative Festival. Nah, ini kita coba dorong itu menjadi event tahunan skala regional Sulawesi. Jadi titik simpul awalnya untuk Pulau Sulawesi itu di Parepare kemarin. Mungkin seperti itu kan. Tapi menariknya karena betul-betul berangkat dari hal-hal yang kreatif gitu ya. Siap. Tapi kenapa akhirnya ada seperti itu, Kak Ahmad? Apakah memang akhirnya keresahannya seperti itu? Iya. Melihat potensi kah? Siap. Kan dua nih. Siap. Keresahan dan potensi, Kak. Siap. Apakah keresahannya dulu muncul atau melihat potensinya seperti apa? Awalnya sih keresahan karena Oke. kan teman-teman lahir dari komunitas-komunitas yang ya ada yang dari fotografi. Iya. 17 subsektor yang kemudian didorong oleh Kementerian Aircraft sekarang menjadi 21. Ada AI di situ yang sekarang didorong di Rendekraf. Ya. Teman-teman fotografi, teman-teman seniman, kemudian teman-teman UMKM, misalnya kita bicara kuliner itu ngumpul di satu titik untuk bicara kotanya. Jadi CCN ini sebenarnya Karul cuman jembatan. Iya. Menjembatani teman-teman, apa yang bisa dibantu, apa yang bisa dikolaborasikan. Awal-awal CCN itu tagline-nya adalah kolaborasi untuk negeri. Nah, sekarang di 2026 itu didorong oleh Dirtum tadi, Kang Vicky Satari, kota beraksi untuk negeri. Jadi antar kota itu sudah mau dikonektingkan potensi baik dari sisi potensi anak mudanya, potensi desanya, potensi daerahnya. Malah kemudian kami berharap ke depan itu tiap kabupaten kota. Alhamdulillah sekarang Karul ICCN ini sudah hadir di 512. 38 provinsi sudah hadir. Jadi dimanapun teman-teman penggiat ekonomi kreatif ingin terlibat, ingin berkontribusi salah hadir. Platformnya udah banyak ya. Platformnya di iccn.or.id. Nah, jadi sebetulnya menariknya teman satu karena betul-betul kreatif ini walaupun sempat viral ya kemarin ya. Siap. Ini mungkin boleh nanti kita bahas itu. Ini dulu deh kita jelaskan beberapa aktivitinya Kak Ahmad. Kira-kira boleh dijelaskan Kak Ahmad? Siap. Nah, yang ini teman-teman di kelompok sadar wisata Desa Blabori, Kabupaten Goa, Kecamatan Parangloe. Ini aktivitasnya adalah kita lagi melakukan pengukuhan, Karul. Oke. Oh, ini rakor ya? Sekaligus rakor. Oke. Raker lah istilahnya teman-teman. Iya, raker ya. Atau rapat keren biasanya. Nah, ini kita coba petakan potensi desanya, Karul. Oh iya, betul. Potensi desanya, ternyata ada sungainya, ada air terjunnya, kemudian ada pohon pinusnya,
Terus ada juga potensi untuk pengembangan budidaya ikannya, Ya, ya, ya. potensi kuliner, makanan khasnya ada. Itu akhirnya bergerak di ekonomi ya. Musik tradisionalnya masih ada kan, Oh, iya, iya. yang dari sisi ekonomi kreatifnya saya rasa masuk sekali untuk Tapi kita dorong. kalau ngomongin soal ini kan Kak Ahmad ini kan apa namanya project leader kan. Siap. Nah, bagaimana sebetulnya mengkurasi sebuah desa untuk akhirnya bisa mengolah potensi lingkungan sosial dan ekonomi? Yang pertama harus lebih banyak mendengar, Karol. Oh iya, betul. Iya, iya. Kalau di teman-teman anak-anak muda desa itu ya sebenarnya cuman butuh teman curhat, Karol. Kak Ahmad, ini potensi desa saya ini. Kira-kira mau diapain? Iya, iya. Sebenarnya saya juga lebih ke konektornya, Kak. Iya, iya. Jadi saya sebenarnya kreatif konektor, menghubungkan keinginannya, harapannya teman-teman Iya. di desa yang satu, kecamatannya atau bahkan provinsi yang satu dengan provinsi yang lain. Karena sebenarnya tinggal dikoneksikan, dikolaborasikan. Contoh kasus, Kak Rol. Di Goa ini kan teman-teman kalau kita bicara terkait budaya sudahlah selesai. Iyalah. Terutama dari sisi seni pertunjukannya. Siapa yang tidak kenal Goa? Luar biasa. Kemudian kita coba dorong budaya Goa itu kita munculkan mungkin di untuk kawal ya. Kita munculkan kita tampilkan, munculkan teman-teman di Parepare kemarin. Oh, okay. Dan apresiasinya luar biasa sekali. Apa yang ada di Parepare kita coba dorong ke depan di CCF tahun depan, di mana lagi kemudian ketika 24 kabupaten kota sudah punya wajah. Contoh kasus misalnya kita bicara tadi ya, bicara Makassar. Makassar kan dikenal ya kota kuliner gitu kan, dan ketika makanan-makanan dari Makassar itu kita coba dorong ke Manado misalnya, bubur Manado kita coba rebranding ya, atau kita perbaiki packagingnya di Makassar, maka saya rasa potensi ekonominya itu besar sekali, Kak. Oke. Kayak gitu. Kak, ini ada beberapa activity lagi, Kak. Boleh dijelaskan? Ini saudara kembar saya nih, Kak. Raffi Ahmad yang di tengah. Oke. Ya, Raffi Ahmad salah satu dewan ini, wakil ketuanya kita. Oh iya. Di ICCN. Oke. Apalagi beliau sekarang adalah ini ya, di menjabat ya. Iya, betul. Pejabat publik juga. Kemudian ada Kak Rama di situ sebelah kanannya. Kak Rama inisiator F8 juga, salah satu inisiator Pesta Komunitas Makassar, dan salah satu mentor di Sulsel. Tapi kalau misalnya tadi sempat Kak Ahmad bilang, Kak Ahmad itu adalah seorang konektor. Siap. Ini terintegrasi sama siapa, Kak? Kalau kami di ICCN itu diajari tentang hexahelix. Kalau di pemerintahan kan mereka menggunakan metode pentahelix. Pentahelix itu diawali dari ABCGM gitu kan. Ada akademisi, ada pengusaha, bisnisman, ada community, government, kemudian yang terakhir adalah teman-teman media. Betul. Kemudian di CCN dinaikkan levelnya menjadi agregator. Jadi dia menjadi hexahelix. Bagaimana kemudian keterlibatan teman-teman kita menyebutnya agregator ini investor, kan? Iya, jatuhnya seperti itu. Iya, atau finansial teknologi, fintech ya dalam bahasa teman-teman. Nah, di ICCN mencoba menjembatani keenam elemen itu sehingga jadi sesuatu. Baik itu menjadi kreatif ekonomi atau menjadi green ekonomi. Kemudian muncul lagi terakhir ini ada blue ekonomi dengan hadirnya KDKMP kan, Koperasi Desa Merah Putih. Kemudian ada Kampung Nelayan Merah Putih. Nah, ini kan pemerintah saya rasa mencoba mendorong beberapa item ekonomi dari beberapa sisi. Iya. Dan mungkin juga sembari melihat potensi yang ada di kabupaten kotanya ya. Betul. Atau desanya specifically mungkin ya. Betul. Tapi kalau kita ngomongin soal potensi, lagi-lagi saya sebetulnya penasaran sama bagaimana sebetulnya Kak Ahmad dan teman-teman dari CCN ya. Siap. Itu mengkurasi sebuah desa gitu, apalagi mungkin juga banyak desa yang akhirnya terbelakang tapi potensinya sangat luar biasa, Kak. Siap.
Mungkin teman satu ada yang dari Oke. desa yang tidak tahu namanya tapi wisatanya luar biasa. Itu Siap. bagaimana caranya akhirnya bisa menumbuhkan atensi Siap. dari masyarakat atau mungkin juga CCN? Iya. Itu akhirnya bisa dilihat dan dilihat potensinya desanya Oke. dan terus ditetapkan apakah dia green economy kah atau blue economy atau sebagainya kak. Siap. Ini sudah masuk teknis kan dulu. Sorry. Dan ini yang kami pakai sebenarnya. Oke. Di CCN kami punya kompasnya kan. Alhamdulillah kami di CCN Ada ada standarnya namanya, gitu ya? Siap. Ada buku putih namanya. Buku putih. Siap. Oke. Kalau teman-teman biasanya itu istilahnya iya buku orange lah, buku atau kompasnya teman-teman Oke. penggiat ekraf di tingkat kabupaten kota. Hmm. Yang pertama kami lakukan yang pasti mendorong ada namanya forum komunitas ya. Oke. Jadi kita bikin forumnya dulu agar supaya apa? Teman-teman punya wadah untuk saling sharing. Menyampaikan aspirasinya. Siap, pada titik kumpulnya dulu Iya, baru. iya, betul. Jadi ada forumnya, kemudian yang kedua kita coba dorong ada komitenya, Komite Ekonomi Kreatif berbasis provinsi. Oke. Ini biasanya di-SK-kan oleh gubernur ya, Oh iya. agar supaya kolaborasi antara community tadi dengan government itu hadir. Gitu. Iya. Kan kebanyakan juga komunitas lari kemana, programnya pemerintah lari kemana. Iya Kan betul. gitu. Nah makanya KEK atau Komite Ekonomi Kreatif itu penting di level provinsi agar menjadi jembatan Kak Arul, antara teman-teman komunitas yang hanya ingin berkarya untuk kampung halamannya tapi selalu biasanya ya tanda kutip tidak diberikan ruang. Nah lari-larinya sebenarnya Kak Arul kalau kita bicara KEK adalah Creative Hub. Oke. Kalau di Makassar kan Iya ada alhamdulillah tuh. sudah ada ya. Ada beberapa, 2 bahkan ya. Akan hadir di beberapa titik ya. Asik. Bisa saja di beberapa kecamatan. Iya, saya tahunya cuma 2 doang. Ya. Oke. Kayaknya tergantung anggaran Karul. Itu terlalu teknis. Siap. Udah. Terus Nah, selanjutnya adalah biasanya teman-teman setelah ada forumnya atau KEK-nya, teman-teman masuk ke musrembang kreatifnya. oke. Dikumpullah teman-teman dari beberapa kabupaten, kabupaten bahkan ada yang mengumpulkan berbasis kecamatannya. Kumpul, kita duduk sama-sama, kita ingin bedah. Sebenarnya di kecamatan ini potensinya apa? Ya. Kendalanya apa, sumber daya manusianya bagaimana, bahkan sampai kita bicara terkait apa-apa yang bisa kita dorong agar supaya kecamatan ini atau desa ini itu bisa sudah ada wajahnya kayak seperti itu. Iya. Kayak misalnya kalau kita ke mana ya, kalau kita ke Toraja ya, mungkin agak jauh nih kan. Ya, apa-apa. Tapi Toraja ini saya rasa di diskusi terakhir di musrembang kreatifnya teman-teman Parepare itu menyayangkan hilangnya event tahunannya Tanah Toraja kan. Oh, Lovely December kalau nggak Lovely salah. December. Nah, padahal dari sisi ekonomi kan luar biasa. Stef. Iya dong, hotel full, terus Siap. juga UMKM akhirnya terberdaya. Siap. Nah, sehingga anak-anak muda di sana itu bisa eksis Iyalah setidaknya. bisa eksis. Produk-produk Tanah Toraja juga tidak Iya. mestilah kita ke Toraja untuk beli sarungnya kan. Iya, atau kopinya lah. Siap. Nah, ini yang kemudian coba kami diskusikan terakhir dengan Ketua Umum CCN, Kang Vicky Satari, agar supaya didorong ada kemudian etalasenya produk-produk teman-teman ini yang dibawa. Di 24 kabupaten ini, ketika ada etalasenya, akan lebih ini lagi potensi ekonominya, lebih meningkat lagi. Iya. Kami lagi mencoba mendorong agar supaya ada namanya ICS Kak, Apa tuh? Indonesian Creative Store. Oke. Indonesian Creative Store ini Keluarannya sampai ya pasti seperti itu ya. siap. Indonesia Creative Store ini kita dorong itu hadir di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Itu dia. agar supaya teman-teman yang transit kah atau yang Dari luar lah pokoknya. datang dan pergi itu bisa menikmati Cenderamata. produk-produk kulinernya teman-teman kayak seperti itu kan. Menariknya karena betul-betul lagi-lagi menumbuhkan gitu ya. Iya, siap. Bukan cuman akhirnya menemukan potensi. Bukan cuma menemukan. Nah, itu pertanyaan saya Kak Ahmad. Kalau misalnya kita menemukan oke lah. Kita Siap. tahu tadi metode seperti apa. Oke. Bagaimana cara mempertahankan? Tadi contoh udah dikasih tahu sama Kak Ahmad tentang Lovely December udah enggak. Oke. Otomatis itu sudah tidak berjalan lagi. Siap. Nah, bagaimana cara mempertahankan? Karena
kalau misalnya kita mau ngomongin soal potensi Iya. atau hal-hal yang sangat menggugah, itu ada kata-kata hidden gem. Jadi kita mesti Oke. jauh banget masuk. Kenapa nggak mesti di luar-luar aja gitu loh? Ya kan Oke. banyak yang akhirnya menemukan ini masih ada lagi di dalam. Siap. Ya kan? Siap. Nah, di depan ini sudah tidak menarik minat nih. Siap. Iya kan? Karena kita bakalan ke dalam lagi nih. Nah, bagaimana caranya Iya. untuk tetap konsisten, Oke. untuk tetap ada? Oke. Mau itu green ekonominya, blue ekonominya, atau beberapa Iya. potensi yang ada di situ. Iya. Jangan sampai akhirnya orang-orang FOMO ini cuman menikmati sebentar aja udah mati deh setelah itu. Betul. Beberapa desa kreatif yang diinisiasi oleh teman-teman itu ya seperti itu kondisinya. Darul. Muntaber mereka, mundur tanpa berita kan? Iya. Nah, komitmen ICCN adalah Mm-mm. di situ Kak. Bagaimana agar supaya teman-teman konsisten, Iya. komitmen Uh-uh. melaksanakan apa agenda-agenda komunitas atau jaringnya. Itu kenapa akhirnya ada komunitas ya? Kenapa kemudian ada komunitas? Nah, ini mungkin boleh dijelaskan lagi sedikit, Oke. Kak Ahmad. Nah, ini beberapa orang di belakang layarnya ICCN Sulsel ini. Oke, inilah dia ya. Nah, ini beberapa kegiatan yang coba kita dorong. Mhm. Menjembatani terakhir itu dengan provinsi, Mhm. dinas, kalau yang tadi kayaknya dinas pertanian kalau nggak Oh, salah. dia seperti ini. Menariknya ini adalah betul-betul lintas iya ya. Sektor, Lintas sektor subsektor, ya. siap. Jadi yang kayak betul-betul akhirnya ketika kita lihat potensinya, oh di gua tuh art Siap. atau seni gitu. Siap. Nah, nanti datang dinas Iya. kebudayaan ya. Iya, Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat di desa mana lagi, oh potensinya di hasil bumi, Iya. datang lagi dinas pertanian. iya, Terintegrasinya seperti itu. betul. Nah, menariknya adalah ini payungnya jelas gitu, Kak. Siap. Iya kan? Karena kalau misalnya kita akhirnya butuh kebijakan dari pemerintah jatuhnya, Iya. bisa Iya. diobrolkan langsung ke sana. Betul. Jadi pentahelix tadi, Iya. kuncinya sebenarnya di pentahelix. Ah. Makanya teman-teman di Sulsel itu lagi sekarang karena kepengurusan baru, Kak Om Andis itu domisilinya Parepare. Oke. Itu sebagai koordinator daerah Oke. ICCN Sulsel. Kemudian ada Kakak Andi namanya. Jadi ada Andis, ada Andi. Oke. Kakak Andi ini domisilinya di Bulukumba kan. Kemudian ada lagi wakil sekretaris daerah. Itu ada namanya Kakak Ijaz. Dia domisilinya di Takalar. Sehingga secara regional ada apa? Secara geografis mereka sudah membelah diri nih. Kak. Iya. Nah, kedepannya kami berharap 24 kabupaten kota itu sudah ada wajahnya. Iya. Bulukumba mau dikenal sebagai apa sih? Kota apa gitu? Nah, itu dia. Tapi Ya, kan ya sorry saya potong, Kak. siap. Jadi sebetulnya kan kita juga pengen tahu ya. Maksudnya karena kan sempat tuh Makassar Iya. tuh sempat ada katanya oleh-oleh khas Makassar tapi kue-kue artis. Oh gitu. Iya kan? Itu sempat viral tuh. Iya. Dan akhirnya tidak bertahan lama karena memang Iya. betul-betul bukan ciri khas. Sorry itu saya nih teman satu karena ya lagi-lagi yang harus kita up gitu ibaratnya ya betul-betul potensi yang ada gitu kan. Iya. Bukan cuma dari hal-hal luar yang diinjek masuk ke daerahnya gitu. Iya. Nah, sekarang Ketum ICCN mendorong ICCN ini menjadi komunitas yang mandiri. Oke. Ya, komunitas yang mandiri berarti harus didorong usaha-usaha kreatifnya teman-teman jejaring. Karena terkendala biasanya teman-teman beraktivitas dan lain sebagainya ya seperti kata pemerintah efisiensi anggaran. Nah, kreativitasnya teman-teman diuji. Nggak di bisa situ. dong, nggak bisa dibatasi kalau kreativitas kan. Makanya pola yang kita dorong adalah pola hexahelix tadi. Iya. Jadi memungkinkan teman-teman agregator untuk masuk ke desa kreatif yang tadi sehingga teman-teman tidak terlalu terkendala persoalan financingnya. Iya, tapi kalau misalnya ngomongin presiden, ya nanti ngobrolnya sama ini kebijakannya. Kebijakan. Iya. Pemerintah cuma bisa mendorong kebijakan. Iya. Nah, iya karena kan kalau misalnya kita ngomongin soal ya bisa dibilang investasi, Oke. ya kan, itu Yap. kan tidak sedikit, Betul. ya kan. Jadi betul-betul bagaimana caranya kita bisa
mengembangkan potensinya Oke. itu tidak murah. Betul. Itu kenapa ada tadi Hexahelix. hexahelix gitu Iya, ya. kayak Tapi kalau misalnya Kak Ahmad udah berapa lama? 2015 kita 2000. sudah 11 tahun. 11 tahun. Iya, Karo. Seperti apa Kak dan sejauh apa sebetulnya melihat potensi yang ada di, jangan jauh-jauh dulu deh, Siap. Sulawesi Selatan deh. Sulawesi Selatan. Jangan, iya karena kan tiernya atau top of mind-nya kita kan kalau misalnya ngomongin Oke. Sulawesi Selatan, Toraja, Oke. Bulukumba, Oke. ya kan, Makassar. Tapi itu aja. Iya. Tidak ada orang yang bilang menarik di Siden dan Rapang. Oke. Atau mungkin di beberapa daerah juga gitu. Ketika bicara aircraft maka ada 17 yang tadi ya, Iya. subsektor. Iya. Termasuk kuliner terkait sidrap. Nah, kemarin kan sudah ngumpul sama teman-teman sidrap. Oke. Sidrap kan sebenarnya kita bicara beras. Ya. Beras sidrap. Betul. Berarti fokusnya adalah kuliner. Kuliner. Ujungnya kuliner. Nah, kita lagi mencoba mendorong agar supaya teman-teman di sana fokus di sana aja. Fokus di pertanian saja. Oke. Tapi kemudian didorong kabupaten kota di sebelahnya juga diadvokasi. Oke. Misalnya kita bicara Wajo. Wajo ini mau lari kemana ini Wajo ini? Ya, ya. Kita mau larikan kemana ini Pindrang? Oke. Kita mau larikan kemana Endreka? Sehingga yang paling pertama dibentuk sebenarnya di desa kreatif itu adalah wajahnya kan? Jadi wajah desanya kemudian pelan-pelan berubah menjadi wajah kabupatennya, pelan-pelan berubah menjadi wadah provinsinya. Karena gitu. supaya ketika akhirnya kita nggak mesti langsung terus-terusan ke Toraja, terus-terusan ke Bulukumba untuk lihat bira. Oke. Kayak kan ada 24 kabupaten kota spesifik untuk Sulawesi Selatan. Iya. Iya kan? Iya. Nah, terakhir mungkin Kak Ahmad, Iya. pesan untuk teman satu bagaimana caranya untuk melihat dulu deh, nggak usah mengolah karena nanti kalau misalnya mengolah ngobrol sama CCM. Iya kan? Iya. Bagaimana caranya melihat potensi Oke. sebuah daerah Iya. dan harus seperti apakah metodenya? Oke. Silakan Kak. Kalau untuk melihat potensi itu ya memang harus turun, Kak. Kak Rol. Nah, sekarang teman-teman itu sudah mulai turun ke lapangan. Kabupaten kota sudah mulai bergerak dan mengumpulkan pentahelix yang tadi. Iya, iya, iya. Karena mau tidak mau teman-teman komunitas tanpa keterlibatan yang lain itu Iya. ya tidak akan bikin sesuatu. Jalan kosong. Satu poin yang didorong oleh teman-teman di Jawa, mereka kuat di narasi, Kak. Iya, harus dong. Nah, kita Karena di itu sini meyakinkan. kekurangan itu. Iya. Anggaplah contoh kasus kita bicara Goa. Kalau kita bicara narasi, selesai lah sudah kan? Ya enggak lah, bisa itu. Ya kan? Iya. Itu terus akhirnya seperti apa? Bagaimana caranya? Kalau tadi Untuk bertahan, Karo, perlu narasi. Oh, Kayak itu yang seperti dibutuhkan. itu. Misalnya kita bicara Maros. Maros ini sudah punya gua yang Iya. berapa ribu tahun lalu punya lukisan. Nah, ini yang kita coba dorong agar supaya ini menjadi sesuatu. Jadi tidak asal itu dinikmati masuknya kemana? saja. Masuknya tetap ke Kesenian. kebudayaan. Kak. Kebudayaan ya? Iya, Oke. menjaga warisan budaya kan. Oke, Kak Ahmad terima kasih banyak. Terima kasih, Karol. Kira-kira ada proyek terdekat? Proyek terdekat kolaborasi dengan TVRI Sulawesi Selatan. Sekali. Oke, Siap. deh. Kita Siap. tunggu ya. Siap, Kak. Kira-kira seperti apa? Pastinya menarik dan pastinya sukses untuk Kak Ahmad dan teman-teman Amin, amin, Kak. di CCN ya. ICCN. Salam ya untuk teman-teman yang ada di sana. Terima kasih juga teman satu. Nanti kita ketemu lagi seperti biasa setiap hari Selasa jam 4 sore hanya di TVRI Sulawesi Selatan. Kalau begitu Kak Ahmad dan Rulawir pamit, sampai ketemu lagi di podcast 1 One for You.